Ya, silakan. Iya, tergantung sampai di mana derajatnya. Kalau keimanannya dengan amalnya itu sudah mengkristal, sudah mensubstansi, tidak akan berubah. Seperti keimanan para nabi, keimanan para rasul, keimanan para aulia Allah itu sudah mengkristal, nggak mungkin mereka kufur. Ya, misalnya orang yang tahunya itu ilmunya sampai pada keyakinan, ini madu, ini racun, yakin betul. Ini racun, ini madu. Apakah kalau dia tahu dia minum racun? Ya nggak mungkin, udah tahu. Keimanan, amal ibadah begitu. Ketika sudah mengkristal, yakin betul akan selamat. Tapi kalau belum mengkristal, ya masih bisa digoda, akan kembali. Nah, Ibnu Muljam itu iblis belum sampai mengkristal, masih bisa kembali digoda atau godaan dia kembali kepada kesesatan. Tapi kalau para nabi, para rasul, para ma'asumin disebut ma'asum. Kenapa ma'asum? Terjaga. Kenapa? Sampai pada tingkatan sudah terjaga. Bukan Allah menjaga tanpa usaha mereka, enggak, dengan usaha. Sejak di masa alam dar sudah berusaha dengan ujian macam-macam sehingga menjadi nabi, jadi rasul, jadi imam maksum, maka dia distempel terjaga, tidak akan kembali. Apa orang biasa bisa? Biasa. Orang biasa bisa. Sayyidah Fatimah Ma'sumah bukan imam. Ya. Kemudian Sayyidah Zainab juga bukan imam. Dan para anak putra imam sangat banyak yang mereka sampai pada tingkatan orfa, tingkatan aulia Allah, bukan imam tapi sampai pada tingkatannya karena usahanya. Nah, kita pun bisa, ya, kita bisa mencapai tingkatan tersebut sehingga ketika sampai tingkatan tersebut sudah hanya ada ketenangan, kedamaian, tentram, ya, dan yakin. Jangan sampai ke alam musyahadah, alam mukasyafah. Misalnya para prajurit Imam Husain di malam Asyura. Ketika kan diuji dulu itu, sampai ke alam mukasyafah, sampai dijanjikan itu diuji dulu. Kata Imam Husain, wahai para keluargaku dan sahabatku, mereka Yazid sukanya yang diincar aku, yang akan dibantai, bukan kalian. Kalian boleh sekarang pulang keluar malam hari ini, masing-masing bawa keluarga aku, silakan. Tinggalkan aku sendirian. Itu diuji Imam Husain. Ya, mereka nggak mau. Tidak, wahai Imam, kami bersama engkau. Nggak mungkin kami akan meninggalkannya. Setia kan? Ketika setia, Imam Husain membuka tabir. Dibuka tabirnya itu, semuanya melihat surganya masing-masing ke alam mukasyafah. Dia sudah dijanjikan. Karena sudah mereka yakin bahagia. Mereka ada yang tertawa, senyum. Ya, kenapa? Karena besok ketika Karbala meninggal sudah. Begitu. Ya, seperti misalnya antum, ya, Ibu Soraya. Bu Soraya ada yang janjikan ibu, siapa? Itu dia orang sangat kaya raya. Janji pada ibu, dia jujur, dia juga alim, ya, dia adil. Janji pada ibu tahun depan ibu dikasih uang 1 triliun sama mobil gedung. Dia jujur orangnya, gembira nggak? Tahun depan, gembiranya nanti apa sekarang sudah gembira? Apa nanti gembira ketika dikasih ada sekarang sudah gembira? Sekarang sudah gembira, ya. Ibu lagi susah, punya utang, apa gembira terus, baru punya utang. Dijanjikan nanti, yang menjanjikan orang yang adil, kaya raya, pasti tidak akan meleset begitu. Ini yang janji Allah, yang janji Rasulullah, yang janji Ahlul Bait, apakah percaya masuk surga? Kalau yakin, percaya, dengan yakin saja, padahal nanti setelah kematian sudah gembira, sudah bahagia. Padahal janji belum dibuka alam musyahadahnya, alam mukasyafahnya. Kalau dibuka tabirnya, ya. Kalau tabir dibuka, kita lagi ngaji nih, tabir dibuka, lihat amal balasan kita tentang surga, nggak kuat langsung mati. Saking giranya melihat amal perbuatan. Kayak ada orang datang antum dikasih hadiah mobil, gedung, uang 1 triliun buat antum, yang geblak nggak kuat. Saking banyak itu. Ini akhirat kayak apa? Jadi kalau iman sampai pada tingkatan tertentu sudah mengkristal, itu yang perlu kita mengarah ke sana, tidak akan berubah, tidak akan kembali kepada kekufuran. Sekarang antum tanya, apakah antum kalau dikasih uang 10 juta, 100 juta masuk ke Wahabi, mau nggak? Mau? Nggak bakal mau. Iya.
Jadi sudah kuat ahlul baitnya. Padahal masih belajar, masih belum seberapa. Sudah menguat insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, ya. Dulu ibu dulu. Kalau banyak kan nih remaja-remaja sekarang ya, kita juga orang tua ya, udah mengenal ahlul bait ya. Udah tahu nih bikinnya gimana, tapi kadang masih keganggu sama gadget, sama TV apa gitu, jadinya ibadah bentar. Itu bisa kristal. Iya, berarti masih dalam proses kalau begitu. Belum mengkristal, masih proses. Yang begitu mudah jatuh, mudah sirna. Iya. Ibarat pohon itu masih dalam proses pertumbuhan. Harus ibu punya anak seperti itu dipupuk terus. Dipupuk, perhatikan, disiram, diabaiin, dielus, disayang terus begitu. Sampai nanti dia kenal betul ini baik, kerjakan. Ini buruk, tinggalkan begitu. Masih proses. Kalau dibiarkan kayak pohon nggak disiram, nggak dilihat, nggak disayang, nanti dia mati, nanti dia akan tersesat. Jadi dipupuk terus, insya Allah akan selamat ya. Ya, silakan ibu. Pada saat kita masih dalam proses, kita bersatu berjanji ya bahwa kita adalah makhluk Allah dan akan terus beribadah padanya. Terus tahu saya saya pernah dengar bahwa sebelum kita turun ke dunia ini jadi persaingan, sehingga yang menang itu yang menjadi nabi, yang menjadi orang-orang suci. Yang kalah ya kayak kita manusia biasa. Seperti itu bagaimana? Saya pernah dengar dari Ustaz juga, tapi saya lupa. Iya, nanti ada dibahas di sini, disinggung juga bahwa manusia itu mengalami 3 kehidupan. Ada di bawah sini, saya sudah baca. Manusia mengalami tiga kehidupan, 3 fase kehidupan. Di alam bedar atau alam arwah, alam ruh, atau alam alastubirobikum. Alam kedua, alam dunia ini. Alam ketiga, alam akhirat. 3 fase kehidupan. Lebih rinci lagi 5 sebenarnya. Alam bedar atau alam ruh, kemudian alam perut ibu, ya, sekian bulan, 9 bulan kurang lebih. Alam dunia sekarang ini, alam barja, alam akhirat. Oh, dirinci 5. Tapi singkatnya 3. Ya, seperti usuluddin. Usuluddin 3 kan? Ya, at-tauhid, an-nubuwah, al-ma'ad. Ya. Jadi 5, at-tauhid, al-adlillahi, keadilan, an-nubuwah, al-imamah, al-ma'ad. Ini pun 3 fase kehidupan. Kita hidup sudah kita lewati 2 alam. Alam arwah sudah kita lewati. Alam perut ibu sudah kita lewati. Kita berada di alam yang tengah-tengah, alam ketiga, alam dunia sekarang. Yang 2 belum kita singgahi. Alam barza setelah kematian dan alam akhirat setelah hari kiamat. Ya. Jadi ada 3 kehidupan. Dijelaskan di sini bahwa 3 kehidupan tersebut berbeda-beda hukumnya atau kondisinya. Kita di alam dar atau di arwah, di sana ada ujian juga, cuma kita lupa, kita nggak tahu. Sehingga ketika orang-orang yang lulus ujian akan diberikan derajat, diberikan pangkat dan kedudukan. Nah, para nabi itu menjadi nabi dan menjadi imam maksum karena telah lulus ketika menghadapi ujian di sana. Ketika lulus maka Allah stempel mendapatkan pangkat, derajat. Dan tidak mungkin Allah berikan derajat tersebut tanpa ujian. Nggak mungkin. Nabi jadi nabi tanpa ujian, enak aja. Kita kajian nabi. Imam maksum jadi imam maksum tanpa ujian, ya enak aja. Ya kita ngiri, kita susah payah. Enggak semua dapat pangkat ismat, pangkat nubuah macam-macam itu karena mengalami ujian dan proses yang sangat luar biasa. Cuma kita lupa. Ya. Sebab kita ada datang ulama dari Iran lah misalnya, seorang ulama. Ya. Kita mengatakan, yuk enak dia jadi ulama, enak jadi marja misalnya. Kita nggak tahu prosesnya bagaimana di sana, ujiannya, prosesnya dan segala macamnya kita nggak tahu. Kita tahu jadi sudah lama saja begitu. Nah kita pun sekarang dalam proses ini untuk mencapai kepada kebahagiaan. Kita dalam proses dan kita selalu terus menerus sampai akhir hayat dalam proses, dalam penyaringan. Ya, hidup ini adalah ujian dan penyaringan. Hidup adalah ujian dan penyaringan. Kita diuji dan disaring. Sejak kita masuk sekolah SD kita diuji, disaring masuk SMP.
Masuk SMP diuji dan disaring, masuk SMA terus begitu. Cuma itu kelihatan, itu ringan, itu gampang sekolah. Tapi hidup ini sangat luas, ujiannya nggak kelihatan, penjaringannya nggak kelihatan. Terkait masalah ilmu dan keimanan. Terus kita sadari, kita ingat, kita diuji dan kita disaring. Jangan sampai kita keluar di Ahlul Bait. Nah, kita meninggal dunia, kita lulus, maka akan mendapat ahli surga insya Allah. Ya. Jadi kita sudah lupa tentang yang kita kerjakan di alam dar. Misalnya Rasulullah, kata Rasulullah, kuntu nabiyan wa Adam bin natin wal ma. Aku sudah jadi nabi, nah karena Adam masih dalam keadaan jadi tanah dan jadi air, belum dijadikan sebagai manusia. Itu derajat yang tinggi dari Allah yang usaha di alam dar. Cuma kita ini sudah lupa. Kita nggak usah melihat itu, kita nggak usah ingat itu, kita nggak tahu. Yang sekarang kita lakukan adalah yang kita jalan sekarang. Kita nggak usah melihat masalah yang kita sudah lupa. Taklif kita adalah melaksanakan, menjalankan sekarang ini yang kita hadapi. Nggak usah melihat masa lampau yang kita sudah lupa. Ya, jelas Bu ya, insya Allah. Ya. Mengalami 3 fase kehidupan. Ya. Nanti kalau kata mbak saya kan, ketika kita mati nanti, katanya, waduh, Allahnya masih di sini nih, masih suka datang, masih suka ini, ada malam ini suka ini. Itu benar sih paham seperti itu. Bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Bab ruh itu turun naik tergantung tingkatan keimanannya dan amal ibadahnya. Kalau ruhnya para imam ma'asum, ya dia memberikan bantuan, pertolongan, berikan syafaat, terus. Ruhnya misalnya para aulia Allah, para urafa, masih turun naik, masih berikan bantuan, berikan pelajaran, bimbingan. Tapi ruh orang tertentu beda lagi. Bisa jadi kalau orang yang jahat, ahli maksiat, ya di penjara di alam barzah, mana mungkin mau turun. Atau orang biasa menikmati kenikmatan aja, mana mungkin mau turun. Ya. Misalnya antum misalnya nanti meninggal enggak? Ojek, mau meninggal. Bisa antum meninggal. Di dunia udah sumpah, mikirin utang, ini macam-macam udah agak karuan dah. Ya. Antum meninggal, lurus, masuk ke alam barzah, dapat kenikmatan. Antum mau turun lagi sini. Antum menengok kesumpukan, nggak mau, udah enak. Dapat jabatan, dapat pada anak, nggak mungkin turun. Jadi kondisi arwah di alam barzah bermacam-macam. Ya, ada yang punya tugas turun naik berikan pertolongan, ada yang sudah berada di sana, ya macam-macam. Yang jelas ketika hari Jumat, Anda turun melihat keluarga masing-masing, itu pun dengan kondisi yang berbeda-beda, ada penjelasannya. Ya. Bisa kita minta apa sama orang tua kita untuk minta sesuatu doa lewat mereka itu bisa. Sangat bisa. Sesama teman kita bisa minta doa. Ya. Pernah Anda sampaikan di sini Anda baca di satu kitab ada 2 sahabat yang setia. Yang satu sudah meninggal duluan. Kemudian setelah meninggal dia mendapat kenikmatan di alam barzah. Dan dia melihat temannya belum meninggal. Dia berdoa pada Allah, ya Allah tolong temanku yang masih hidup ini selamatkan akidahnya, berikan dia keselamatan, kebahagiaan. Allah kabulkan doanya, temannya yang kedua pun Allah wafatkan dan mendapat kebahagiaan, selamat daripada mara bahaya atau kecelakaan, daripada kesesatan. Ya, jadi doa orang di alam barzah pun makbul dan bisa kita mintakan doa. Ya, cuma kita harus lihat apakah dia ahli iman atau ahli celaka. Kalau dia ahli celaka, orang celaka, ahli durjana, nggak mungkin kita mintakan doa. Kalau dia orang baik misalnya punya jasa, kita bisa minta doa, insya Allah, dan Allah kabulkan doanya. Apalagi orang-orang yang sampai ke tingkatan imam ma'asum pasti akan memberikan mendoakan kita dan makbul doanya, insya Allah. Yang memanifestasikan dalam wujud kan biasanya kita belajar nih misalnya kita hanya sekedar berdiri di dalam pikiran yang mana misalnya hal itu ada di dalam bisa memanifestasi dalam perilaku kita sebelum kita mengimani. Kan terkadang ada orang yang mengatakan iya Tuhan itu ada, dia menjelaskan semua teori-teori tentang Tuhanan tapi tidak memanifestasikan dalam hatinya, sehingga dia hanya mampu berteori. Nah itu bagaimana mensinkronkan antara pikiran ilmu yang sudah didapat kepada hati yang menjadi aku yakin dengan Tuhan itu. Iya, jadi singkatnya untuk mencapai hakul yakin itu
ibarat sesuatu itu perlu pada tempat. Kalau sesuatu yang berharga kayak mutiara, masa tempatnya sembarangan, ya dibuka begitu enggak. Misalnya makanan yang berharga, yang bersih, pasti di tempat yang bersih, tempat yang berharga, dan hati-hati. Nah, ilmu ma'rifah itu sesuatu yang sangat tinggi dan berharga, tempatnya di hati yang bersih. Jadi kalau hatinya enggak bersih, ada takabur, banyak dosa, hatinya kotor, itu ma'rifah hanya nempel di kepala saja, enggak sampai ke hati. Ketika enggak sampai ke hati, enggak ada keyakinan. Jadi perlu adanya kesucian hati, namanya tazkiyatun nafs. Sifat hasud dihilangkan, dibersihkan. Sifat takabur, sifat meremehkan orang lain, sifat ujub, sifat tidak, semua dibersihkan. Hati bersih, maka itu ma'rifah menjadi bertempat di hati yang bersih. Ketika bertempat, maka akan timbul nanti pengamalan sampai pada tingkat keyakinan. Ya, itulah betapa banyaknya orang yang punya pengetahuan, ilmunya ada tapi tidak diamalkan, tidak sampai pada keyakinan. Kenapa? Karena hatinya kotor dengan maksiat. Salah satu upaya meningkatkan ilmu kita yaitu dengan membersihkan hati kita sampai pada tingkatan keyakinan, al-yakin. Yakin dengan makna di akhlak ya, bukan sekedar yakin dengan makna biasa. Karena yakin ada yakin dengan perasaan, ada yakin dengan penelitian. Ya, kita harus sampai pada keyakinan dengan penelitian, bukan yakin dengan sekedar perasaan yang bisa mudah dirobohkan. Itu mungkin singkat begitu ya, secara singkat ya. Iya. Dilihat sebabnya bermacam-macam, enggak seperti itu. Orang kafir itu kalau kayaknya tanahu ya habis ya di genosida semuanya tanpa kecuali. Dan orang kafir itu banyak menyembunyikan kejahatannya. Orang kafir banyak menyembunyikan kejahatannya. Dan ada orang Islam yang kasar, yang galak, itu kan tadi belajar ilmunya salah. Ilmu yang dia kaji, keimanannya, tauhidnya salah, sehingga tidak membentuk kelembutan, tidak membentuk pada keramahan dan akhlak yang baik. Ya kasar, bahkan bisa membunuh dan berbuat kejahatan. Jadi macam-macam sebabnya. Ya. Yang jelas kalau ilmunya benar, ilmu dari sumber yang benar, kemudian diamalkan dan hatinya bersih, pasti akan melahirkan akhlak yang baik, lembut, insya Allah, dan termasuk ahli surga. Cukup ya? Pada jam 3 kurang seperempat. Mudah-mudahan yang kita kaji sedikit ini bisa kita amalkan, bisa kita manfaatkan, dan kita termasuk dapat meningkatkan ilmu, iman, dan takwa kita asal perlahan. Dari saya mohon maaf atas segala kesalahan atau kehilafan. Saya akhiri walaupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.